Assalamualaikum, selamat datang di channel kami. Apa kabar kalian semua? Semoga hari-harimu penuh kebahagiaan dan keberkahan. Di sini, kami selalu berusaha membawa cerita-cerita yang menginspirasi dan penuh makna untuk kalian semua. Hari ini, ada sebuah kisah yang tak akan kalian duga. Sebuah pertemuan tak terencana antara seorang nenek tua dan cucunya yang mendatangi sebuah toko baju. Di balik penolakan yang mereka terima, tersembunyi rahasia besar yang akan mengubah hidup mereka. Sebuah kejutan yang mungkin tidak kalian bayangkan sebelumnya. Selamat mendengarkan, semoga kisah ini memberikan inspirasi dan menyentuh hati. Jangan lupa untuk tetap mengikuti perjalanan cerita ini sampai akhir, karena apa yang akan terjadi selanjutnya bisa jadi lebih mengejutkan daripada yang kalian kira. Yuk kita mulai saja. Di tengah kota kecil yang hanya dihiasi lampu-lampu jalanan yang mulai pudar, ada toko baju sederhana yang berdiri di pinggir jalan raya. Namanya, Indah Mode, sebuah toko yang terkenal menjual pakaian yang disebut-sebut terjangkau, tetapi bagi sebagian orang, kata itu tetap memiliki arti yang relatif. Di trotoar yang mengarah ke toko itu, seorang nenek tua berjalan perlahan, menggandeng tangan cucunya, Andi. Andi berusia 6 tahun, polos dengan mata bulat besar yang seolah-olah mampu memantulkan cahaya matahari sekalipun hari mendung. Ia melompat kecil mengikuti langkah neneknya. Sepatu kecilnya mengeluarkan bunyi ritmis di atas beton jalan. "Nenek, kita jadi beli baju, kan?" tanya Andi dengan suara ceria. Nenek hanya tersenyum. Gurat-gurat di wajahnya berbicara banyak tentang perjalanan hidup yang sudah dilaluinya. Setiap kerutan di sana seperti alur cerita yang tak terucapkan. Rambutnya, meski tertutup kerudung sederhana, tetap terlihat putih bersih, menambah kesan bahwa ia adalah sosok yang telah melewati banyak badai hidup. "Kita lihat dulu, Andi. Kalau ada yang cocok, kita coba beli," jawab nenek. Tapi dalam hatinya, ia tahu tugas ini tidak akan mudah. Toko itu terlihat mewah dari luar. Pintu kacanya berkilau, mencerminkan jalan di depannya. Ketika mereka mendekat, pintu itu terbuka otomatis, seperti memberi ucapan selamat datang kepada mereka. Namun, ucapan itu terasa hambar bagi sang nenek. Ia sudah terbiasa dengan tatapan-tatapan sinis yang sering diterimanya di tempat-tempat seperti ini. Andi berlari kecil ke dalam toko. "Nenek, cepat sini. Banyak sekali baju yang bagus," teriaknya penuh semangat. Ia berhenti di depan deretan baju anak-anak, matanya langsung tertuju pada sebuah baju biru dengan hiasan bintang kecil di dadanya. "Nek, ini, Nek," katanya sambil memegang baju itu dengan hati-hati. Warnanya biru seperti langit. "Aku mau yang ini." Nenek mendekat, melihat harga yang tertera di label baju itu. Angka yang tertulis di sana membuatnya terdiam sesaat. Itu bukan angka yang besar untuk kebanyakan orang, tetapi bagi nenek, itu adalah jumlah yang akan menghabiskan tabungannya untuk sebulan. Namun, ia tidak tega melihat cucunya kecewa. "Kita coba lihat-lihat yang lain dulu, ya, sayang," katanya lembut, berusaha mengalihkan perhatian Andi. Tiba-tiba, seorang karyawan perempuan muncul dari sudut ruangan. Wanita itu berpenampilan rapi dengan seragam toko yang pas di tubuhnya. Rambutnya dikuncir, dan bibirnya dihiasi lipstik merah muda. Ia melirik nenek dan Andi dari atas ke bawah. Pandangannya seperti sebuah penghakiman tanpa kata-kata. "Permisi, Bu," katanya dengan senyum yang lebih menyerupai ejekan daripada keramahan. "Ada yang bisa saya bantu?" Nenek mengangguk pelan. "Kami cuma lihat-lihat dulu," jawabnya, mencoba tetap tenang meskipun ia merasakan tatapan menusuk dari karyawan itu. Baik," gumam karyawan itu, tapi nada suaranya lebih terdengar seperti, "Jangan lama-lama di sini." Andi, yang tidak peduli dengan interaksi itu, masih memegang baju biru di tangannya. "Nenek, aku mau ini. Aku janji akan menjaga baju ini baik-baik." Nenek menghela napas. Ia tahu ia tidak mampu membeli baju itu, tetapi bagaimana cara menjelaskan ini kepada seorang anak kecil tanpa menghancurkan semangatnya? Sebelum ia sempat berkata apa-apa, karyawan tadi kembali mendekat. Kali ini ekspresinya lebih tajam. "Maaf, Bu, kalau hanya lihat-lihat, sebaiknya jangan memegang barang terlalu lama. Kita harus menjaga kebersihan barang-barang ini," katanya dengan nada dingin. Mata nenek sedikit melembut, tetapi ada ketegasan di sana. Ia tidak ingin membuat keributan, tetapi juga tidak ingin terlihat lemah. "Maaf kalau kami mengganggu," katanya sambil perlahan mengambil baju dari tangan Andi dan menggantungkannya kembali ke tempat semula. "Nek, kenapa dikembalikan?" tanya Andi dengan mata berkaca-kaca. "Tidak apa-apa, sayang. Mungkin lain kali kita bisa beli,"
jawab nenek dengan senyum yang dipaksakan. Andi tidak puas dengan jawaban itu. Tapi aku mau yang ini, Nek. Kenapa kita tidak bisa beli? Suasana menjadi canggung. Karyawan itu hanya berdiri di sana, memandang mereka dengan tatapan merendahkan. Namun, dari sudut lain toko, seorang karyawan lain, bernama Aisyah, memperhatikan kejadian itu. Ia tahu perasaan seperti apa yang dirasakan nenek dan cucunya. Aisyah bukan orang kaya. Hidupnya pas-pasan, gaji bulanan dari toko ini hampir habis hanya untuk membayar kebutuhan sehari-hari. Namun, ia memiliki sesuatu yang tidak dimiliki karyawan lainnya, hati yang lembut. Bu, panggil Aisyah sambil mendekati nenek. Kalau ibu mau, saya bisa bantu belikan baju itu untuk anak ini. Nenek menoleh, terkejut dengan tawaran itu. Tidak, Nak, terima kasih. Kamu sudah bekerja keras. Uang itu lebih baik untuk kebutuhanmu sendiri. Aisyah tersenyum kecil. Saya tahu bagaimana rasanya menginginkan sesuatu tetapi tidak bisa memilikinya. Saya hanya ingin membantu. Dialog mereka terhenti ketika karyawan pertama datang lagi. Aisyah, apa yang kamu lakukan? Jangan ikut campur urusan pelanggan, katanya dengan nada sinis. Aisyah menatapnya tajam. Ini bukan urusanmu, Ratna. Aku hanya mencoba membantu. Ratna mendengus dan pergi, tetapi ia tidak lupa memberikan tatapan terakhir kepada nenek dan Andi, seolah-olah ingin mengatakan bahwa mereka tidak diterima di tempat itu. Namun, nenek tetap menolak bantuan Aisyah. Nak, terima kasih atas niat baikmu, tetapi kami harus pergi sekarang, katanya sambil menggandeng tangan Andi. Andi berjalan dengan langkah berat, masih melihat ke belakang ke arah baju biru yang diinginkannya. Aisyah hanya bisa berdiri di sana, merasa tidak berdaya. Andi masih memandang dengan penuh harapan ke arah baju biru itu, seolah berharap ada keajaiban yang akan mengubah keputusan mereka. Langkah kaki neneknya semakin berat, seperti bebannya bertambah. Hati Andi masih penuh dengan rasa ingin tahu yang murni, sementara nenek tahu bahwa mereka sedang memasuki ruang yang penuh dengan kenyataan yang harus diterima. Di luar toko, suara bising kendaraan yang melintas tidak menyadarkan mereka dari perasaan yang berat itu. Nenek merasakan pandangan orang-orang di sekitarnya. Pandangan sinis, pandangan yang sudah sangat familiar. Ia sudah cukup lama hidup di dunia ini untuk mengetahui bahwa seringkali, penampilan seseorang lebih berbicara daripada siapa mereka sebenarnya. Maafkan nenek, sayang, kata nenek dengan suara penuh penyesalan, mencoba menjelaskan kepada Andi yang terus berjalan dengan kepala menunduk. Andi hanya menggigit bibirnya, menahan perasaan kecewa yang semakin memuncak. Kenapa baju itu mahal sekali, Nek? Tanya Andi, masih tidak mengerti. Ada banyak hal di dunia ini yang tidak bisa kita jangkau, Andi. Tapi itu tidak mengapa, kita akan selalu punya kebahagiaan dalam cara kita sendiri. Jawab nenek, suara itu penuh dengan kebijaksanaan yang terkadang terasa seperti beban yang berat untuk dibawa. Mereka berhenti di depan toko. Andi menatap ke dalam toko seakan-akan baju itu akan memanggilnya kembali. Nenek melihat Andi yang sepertinya sudah mulai lelah, tidak hanya fisiknya, tetapi juga emosionalnya. Yuk, pulang saja, Andi. Nenek akan membuatkanmu makanan kesukaanmu nanti, ajak nenek dengan lembut, berharap bisa mengalihkan perhatian cucunya dari kekecewaan itu. Namun, Andi menoleh ke arah nenek dengan wajah yang penuh harap. Tapi baju itu, Nek, aku benar-benar ingin yang itu. Di sisi lain, Aisyah yang telah menyaksikan kejadian itu dari jauh merasa gelisah. Ia melihat nenek dan Andi berjalan pergi dengan langkah yang berat. Sebuah perasaan menyesal mulai merayap di hatinya. Ia tahu bahwa ia bisa melakukan lebih dari sekadar menawarkan bantuan, tetapi situasi ini, pada saat itu, sangat rumit untuknya. Aisyah berbalik ke arah Ratna, yang sedang tertawa bersama beberapa karyawan lain di sudut toko, seolah-olah tidak peduli dengan kejadian yang baru saja terjadi. Aisyah merasa jengah, ada perasaan cemas yang terus menggerogoti hatinya. Ia tahu bahwa ia tak bisa membiarkan nenek dan cucunya pergi seperti ini. Dengan hati yang mantap, Aisyah berjalan menuju pintu toko. Matanya terfokus pada nenek dan Andi yang semakin menjauh. Ia bisa merasakan keraguan dalam hatinya, namun keinginan untuk membantu lebih besar daripada rasa takutnya. Maaf, Bu, tunggu sebentar, teriak Aisyah saat ia keluar dari pintu toko. Nenek berhenti, memutar tubuhnya dan menatap Aisyah yang datang tergesa-gesa. Andi menoleh ke belakang, wajahnya masih terlihat kecewa, tetapi sedikit menyadari bahwa ada sesuatu yang berbeda kali ini. Ada apa, Nak? Tanya nenek dengan suara yang lembut, meskipun ada keheranan di balik kata-katanya. Aisyah berhenti di depan mereka, mengatur napas sejenak, kemudian dengan mantap berkata, Bu,
Saya ingin membantu. Saya tahu ini mungkin tidak banyak, tapi saya bisa membelikan baju itu untuk Andi. Tidak masalah untuk saya. Nenek mengernyitkan dahi. Tidak perlu, nak. Kamu sudah cukup banyak bekerja keras. Kamu harus menyisihkan uang untuk dirimu sendiri, jawabnya. Suara nenek kali ini sedikit lebih keras, menegaskan bahwa ia tak ingin menerima bantuan apapun. Andi, yang semula hanya menatap dengan harapan yang memudar, kini menatap Aisyah dengan tatapan kosong. Ia tak tahu harus berkata apa. Ada rasa terima kasih yang timbul, tetapi juga ada kebingungan mengapa seseorang yang baru dikenalnya ingin membantu. Aisyah menghela napas. Saya tahu bagaimana rasanya. Saya bukan orang kaya, Bu. Saya juga bekerja keras setiap hari, dan kadang-kadang, saya merasa tidak cukup punya untuk diri saya sendiri. Tapi melihat Andi, saya jadi teringat bagaimana saya pernah menginginkan sesuatu yang tidak bisa saya capai. Saya hanya ingin membantu. Ada keheningan di udara. Nenek menatap Aisyah dengan tatapan yang sulit dibaca, seolah-olah mencari tahu niat di balik kata-kata Aisyah. Ia bisa merasakan bahwa hati gadis ini tulus. Namun, ia juga tahu bahwa hidup tidak semudah memberi dan menerima bantuan. Dunia ini lebih rumit daripada itu. Aisyah melanjutkan, saya tidak banyak punya, Bu. Tapi saya punya sedikit lebih, dan saya ingin membagikannya dengan Andi. Ini bukan karena saya ingin dikenal baik, tetapi hanya karena saya ingin membantu. Nenek menatap Aisyah lama sekali. Ia tahu bahwa Aisyah benar-benar ikhlas. Namun, seiring dengan pertimbangan itu, hati nenek terasa berat. Ia tidak ingin orang lain merasa kasihan padanya. Ia tak ingin memamerkan kelemahannya, meskipun ia tahu bahwa seringkali dunia memberi penilaian hanya dari apa yang terlihat di permukaan. Akhirnya, setelah beberapa saat yang terasa sangat lama, nenek menghela napas dan berkata, baiklah, nak. Kalau kamu benar-benar ingin membantu, kita akan menerima bantuanmu. Tetapi ingat, ini hanya untuk sekali ini saja. Lain kali, kita tidak ingin merepotkanmu lagi. Aisyah tersenyum lega. Terima kasih, Bu. Terima kasih telah mempercayai saya. Namun, apa yang terjadi selanjutnya adalah sesuatu yang tidak pernah mereka duga. Ketika Aisyah membawa baju itu kepada Andi dan nenek, sebuah kejadian tak terduga terjadi. Ratna, yang menyaksikan dari kejauhan, menghampiri mereka dengan senyum yang penuh dengan sarkasme. Jadi, kau memutuskan untuk memberi mereka baju itu? Tanya Ratna dengan nada mengejek, memandang Aisyah dengan tajam. Kamu tahu kan, mereka cuma orang miskin yang tak punya uang, kan? Aisyah terdiam. Matanya menatap Ratna, seolah-olah ingin berkata sesuatu, tetapi ia menahan diri. Nenek, yang mendengar percakapan itu, menatap Ratna dengan pandangan tajam. Ada keheningan yang menyelimutinya. Ia tahu persis apa yang sedang terjadi. Namun, Aisyah, yang sudah lama terbiasa dengan perlakuan semacam itu, tidak membiarkan kata-kata Ratna mengganggu. Jika membantu adalah kesalahan, maka saya tidak takut melakukan kesalahan, jawabnya dengan tenang. Keesokan harinya, udara pagi terasa lebih segar. Andi dan nenek bangun lebih pagi dari biasanya, seolah-olah mereka tahu bahwa hari ini akan menjadi hari yang berbeda. Andi, dengan senyum tipisnya, melangkah keluar rumah, melihat matahari yang baru saja terbit. Pagi ini terasa berbeda, seperti ada sebuah energi yang mengalir deras di tubuhnya. Sesuatu yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Kenapa kita harus bangun lebih pagi, Nek? Tanya Andi, meskipun ia sudah bisa menebak jawabannya. Nenek hanya tersenyum, tatapannya lebih dalam daripada biasanya. Karena hari ini adalah hari yang istimewa, Andi. Ada banyak hal yang tidak bisa kita duga sebelumnya. Andi merasa sedikit bingung, tetapi ia tidak melanjutkan pertanyaan. Seperti biasanya, nenek tahu lebih banyak darinya tentang hal-hal yang tak bisa dijelaskan. Setelah sarapan, mereka mempersiapkan diri untuk pergi. Andi tak tahu kemana tujuan nenek. Namun, ia mengikuti nenek tanpa banyak bertanya. Ketika mereka melangkah keluar rumah, Andi terkejut melihat sebuah mobil mewah terparkir di depan rumah nenek. Sedan hitam berkilau dengan logo mobil premium yang sepertinya sangat mahal. Mobil siapa itu, Nek? Tanya Andi dengan ragu. Matanya terbelalak melihat mobil yang terparkir begitu mencolok. Nenek tersenyum, tak menjawab, hanya melangkah menuju mobil tersebut. Andi mengikuti nenek dengan perasaan yang semakin penasaran. Begitu mereka duduk di dalam mobil, seorang sopir muda yang rapi menyapa mereka dengan penuh hormat. Selamat pagi, nenek. Selamat pagi, tuan muda. Andi menatap sopir itu, merasa semakin bingung.
Tuan muda? Sejak kapan nenek memiliki sopir pribadi? Dan siapa yang menyebut nenek dengan sebutan Tuan muda? Nek, ini mobil siapa? Tanya Andi dengan nada yang lebih rendah. Nenek hanya tersenyum lagi dan berkata, semuanya akan terjawab sebentar lagi. Mobil melaju dengan tenang di jalanan, dan Andi hanya bisa terdiam. Mata Andi menatap keluar jendela, seakan ingin menangkap petunjuk apapun tentang apa yang sedang terjadi. Nenek tidak mengatakan apapun, tetapi aura nenek hari ini berbeda. Ada sesuatu yang sangat misterius dalam cara nenek bergerak dan berbicara. Tak lama kemudian, mereka sampai di sebuah restoran mewah di pusat kota. Restoran ini begitu besar dan mewah, dengan dinding kaca yang memamerkan pemandangan kota. Pintu restoran terbuka otomatis begitu mereka tiba, dan seorang pelayan yang sangat sopan menyambut mereka. Selamat datang, Nenek. Tuan muda. Kami sudah menunggu kedatangan Anda, kata pelayan tersebut dengan hormat. Andi semakin terperangah. Selama ini, Nenek selalu berkata bahwa mereka tak mampu mengunjungi tempat-tempat semewah ini. Bahkan, Nenek selalu mengingatkan Andi untuk hidup sederhana. Tapi mengapa sekarang Nenek terlihat begitu berbeda? Apa yang sedang terjadi? Nenek berjalan di depan Andi, langkahnya penuh dengan keyakinan. Andi mengikuti di belakang dengan langkah yang lebih pelan, menyadari bahwa setiap gerakan Nenek penuh dengan makna yang belum bisa ia pahami. Mereka menuju sebuah meja besar di tengah ruangan. Di meja itu sudah ada beberapa orang yang menunggu. Seorang pria bertubuh tegap dengan wajah penuh karisma, serta dua wanita muda yang tampak anggun dan elegan. Andi tak mengenal mereka, namun ada aura kekuatan yang terpancar dari mereka. Nek, siapa mereka? Tanya Andi dengan suara yang hampir terdengar bisu. Nenek berhenti sejenak dan menoleh ke arah Andi, memberi isyarat untuk duduk. Mereka adalah orang-orang yang sangat penting dalam hidup kita. Andi, jangan khawatir. Semua ini untukmu. Andi merasa kebingungannya semakin bertambah. Semua yang terjadi pagi ini terasa seperti sebuah mimpi yang sulit dipahami. Nenek yang selalu tampak sederhana dan penuh kebijaksanaan kini berada di tempat yang sangat mewah, dikelilingi oleh orang-orang yang tampaknya sangat berkuasa. Ketika Andi duduk di kursinya, seorang wanita muda yang duduk di samping pria itu berdiri dan tersenyum padanya. Tuan Andi, saya Aisyah. Kami sangat senang bisa bertemu denganmu hari ini, katanya dengan suara lembut dan ramah. Aisyah? Andi teringat wanita muda yang kemarin membeli baju untuknya dan nenek. Apa yang dia lakukan di sini? Aisyah, jadi kamu mengenal nenek? Tanya Andi, masih tidak mengerti. Aisyah tersenyum lagi, matanya penuh kehangatan. Iya, Tuan Andi. Sebenarnya, saya sudah lama mengenal nenek Anda. Tetapi tidak dalam cara yang Anda bayangkan. Kami punya hubungan yang sangat spesial. Semua orang di meja itu diam sejenak, memberi kesempatan bagi Aisyah untuk melanjutkan. Namun, Aisyah hanya mengangguk pelan, dan tatapan matanya menyiratkan suatu kisah yang belum terungkap. Tiba-tiba, seorang pria yang duduk di ujung meja, yang sejak tadi tidak berbicara, berdiri. Matanya tajam dan penuh kekuatan. Andi, kata pria itu dengan suara yang dalam dan berat. Kami sudah menunggu kedatanganmu, sejak lama. Andi menatap pria itu. Kebingungannya semakin meningkat. Menunggu saya? Siapa Anda? Pria itu tersenyum tipis, lalu menatap nenek. Nenek sudah memberi petunjuk yang sangat jelas, bukan? Nenek akhirnya berbicara dengan suara yang tenang. Andi, ada sesuatu yang perlu kamu tahu tentang diriku. Andi menatap nenek dengan penuh perhatian. Ia sudah tahu bahwa nenek sedang siap mengungkapkan sesuatu yang sangat penting. Nenek bukan orang yang kamu kira, Andi, kata nenek perlahan, matanya berkilau penuh makna. Selama ini, aku memang berpura-pura menjadi orang biasa. Aku sengaja hidup sederhana dan sering berpura-pura miskin. Tetapi sekarang, saatnya untuk semua ini terungkap. Aku adalah seorang konglomerat, seorang pebisnis sukses yang sudah membangun banyak perusahaan besar di luar sana. Namun, aku sengaja menyembunyikan semua itu karena aku ingin mengajarkan kamu dan orang-orang di sekitar kita tentang pentingnya hidup dengan sederhana dan rendah hati. Andi tertegun. Kata-kata nenek mengguncang seluruh pikirannya. Ia tidak bisa membayangkan bahwa nenek, yang selama ini dikenal sebagai sosok yang sederhana dan penuh kebijaksanaan, ternyata menyimpan begitu banyak kekayaan dan kekuasaan. Namun, yang lebih mengejutkan lagi adalah pengakuan nenek yang selanjutnya. Andi, aku ingin kamu tahu. Semua ini bukan hanya tentang kekayaan. Ini tentang memilih siapa yang pantas untuk menjadi bagian dari kehidupan kita.
Aku membawa Aisyah ke sini karena aku ingin dia menjadi bagian dari keluarga kita. Aku ingin dia menikah dengan anak laki-lakiku, yang akan datang sebentar lagi, kata nenek dengan penuh keyakinan. Andi hanya bisa terdiam. Dunia yang ia kenal seakan runtuh dalam sekejap. Semua yang terjadi di depannya terasa begitu rumit dan penuh teka-teki. Namun, satu hal yang pasti, hidup mereka tidak akan pernah sama lagi setelah hari ini. Sejak nenek mengungkapkan identitas sejatinya, Andi merasa seperti berada di dunia yang asing. Selama ini, nenek selalu dianggap sebagai sosok yang sederhana, orang yang lebih memilih berjalan kaki daripada menaiki mobil, yang lebih suka menghabiskan waktu di pasar tradisional daripada pusat perbelanjaan mewah. Namun, sekarang semuanya berubah dalam sekejap. Dunia yang ia kenal tiba-tiba terbalik. Setiap tindakan nenek kini memiliki makna yang lebih dalam, dan Andi merasa seakan ia baru pertama kali mengenal orang yang selama ini ia anggap sebagai pendamping hidup. Setelah nenek mengungkapkan bahwa ia adalah seorang konglomerat, Andi berusaha menerima kenyataan baru ini, meskipun tak sepenuhnya paham. Tentu saja, pengakuan nenek itu membuat Andi merasa cemas. Namun, ada sesuatu dalam cara nenek berbicara, suara yang penuh kepercayaan diri, tatapan yang tajam, yang membuat Andi merasa bahwa segala sesuatu yang terjadi adalah bagian dari sebuah rencana besar yang lebih dari sekadar uang atau harta. Saat mereka melanjutkan percakapan, suasana di meja makan menjadi semakin dalam. Semua mata kini tertuju pada Andi, menunggu reaksinya, mencari tahu apakah ia siap untuk menerima kenyataan ini. Nek, suara Andi terdengar ragu, mencoba menata pikirannya. Kenapa nenek melakukan semua ini? Kenapa berpura-pura miskin dan menyembunyikan identitas nenek sebagai seorang pebisnis besar? Apa tujuannya? Nenek menghela napas panjang, lalu menjawab dengan lembut, seolah-olah sudah menyiapkan jawaban ini sejak lama. Karena, Andi, aku ingin mengajarkanmu nilai-nilai yang lebih penting dalam hidup. Kekayaan bukanlah segalanya. Aku ingin melihat apakah orang-orang di sekitarku bisa menghargai aku, bukan karena harta, tapi karena siapa aku. Aku ingin anak-anak dan cucu-cucuku tumbuh dengan pemahaman bahwa kehidupan bukan hanya tentang berapa banyak uang yang kita punya, tetapi tentang bagaimana kita memberi arti pada hidup ini. Andi diam sejenak, mencoba mencerna kata-kata nenek. Memang, selama ini ia selalu mengagumi sifat rendah hati nenek. Namun, kini ia sadar bahwa ada alasan mendalam di balik semuanya. Nenek ingin mereka semua memahami betul bagaimana seharusnya seseorang hidup, dengan hati yang tulus dan penuh kebijaksanaan. Namun, ada satu hal yang masih membingungkan Andi. Mengapa nenek memilih Aisyah, seorang wanita muda yang sederhana dan bekerja keras sebagai karyawan toko, untuk menjadi pasangan bagi anak lelakinya? Bukankah nenek memiliki banyak pilihan? Mengapa Aisyah? Pertanyaan itu mengambang di benak Andi, namun ia tidak mengucapkannya. Sebagai gantinya, ia menatap Aisyah dengan penuh perhatian. Wanita muda itu tampak tenang, wajahnya memancarkan kecantikan yang sederhana namun memikat. Aisyah, yang sejak awal sudah tahu siapa nenek, kini duduk dengan anggun di kursinya, matanya tak lepas dari Andi. Aisyah, aku harus tahu, kenapa nenek memilihmu? Tanya Andi, suaranya terdengar serius, tetapi ada ketegangan yang juga mengalir di dalamnya. Aisyah tersenyum, namun senyumnya tidak menunjukkan rasa bangga atau tinggi hati. Sebaliknya, senyum itu penuh dengan ketenangan. Ia menjawab dengan suara yang lembut namun penuh makna. Saya bukan orang yang memiliki segalanya, Andi. Saya hanya seorang wanita muda yang bekerja keras untuk mencukupi kehidupan saya. Tetapi nenek melihat lebih dari itu. Nenek melihat tekad saya untuk menjadi lebih baik, untuk tidak menyerah pada keadaan. Nenek melihat bahwa saya memiliki hati yang tulus dan tidak terbebani oleh status atau kekayaan. Saya hanya ingin menjadi seseorang yang bisa membuat orang di sekitar saya bahagia, terutama orang-orang yang saya cintai. Andi terdiam. Kata-kata Aisyah menyentuh hatinya, dan meskipun ia belum sepenuhnya mengerti tentang semua yang terjadi, ia bisa merasakan ada sesuatu yang lebih dalam diri Aisyah. Nenek benar, Aisyah bukan hanya seorang karyawan toko yang sederhana. Ia adalah seorang wanita dengan kekuatan dan keteguhan hati yang luar biasa. Namun, meskipun Aisyah tampaknya adalah sosok yang ideal, Andi tak bisa menahan rasa penasaran yang semakin menggelora. Apa yang sebenarnya terjadi di balik semua ini? Kenapa nenek begitu percaya pada Aisyah? Apakah Aisyah benar-benar bisa memenuhi harapan besar nenek? Di saat Andi sibuk dengan pikirannya, pintu restoran terbuka lebar, dan seorang pria muda masuk ke dalam. Ia berjalan dengan langkah pasti, tampak begitu karismatik, dengan aura yang tak bisa disangkal. Di belakangnya, ada beberapa orang yang mengenakan pakaian formal,
seakan menyertai pria tersebut untuk mendukung langkahnya. Andi langsung mengenali pria itu. Dia adalah anak lelaki nenek, yang selama ini ia dengar banyak cerita tentangnya. Seorang pebisnis sukses, namun jarang muncul di hadapan umum. Orang yang selalu dikenal dengan sikapnya yang dingin dan penuh misteri. Pria itu berjalan menuju meja dengan penuh percaya diri, kemudian duduk di sebelah nenek. Dia menatap Andi dengan tatapan tajam, seakan-akan memeriksa apakah Andi siap menerima apa yang akan datang selanjutnya. "Selamat datang, Ayah," kata nenek dengan suara lembut, namun ada rasa hormat yang besar di dalamnya. Pria itu hanya tersenyum tipis. "Nenek, sudah siap untuk menyelesaikan ini semua?" Nenek mengangguk pelan. "Tentu. Semua sudah siap. Andi sudah waktunya mengetahui lebih banyak tentang dirimu." Pria itu kemudian menatap Andi dengan pandangan yang sangat dalam, seakan ingin mengungkapkan sesuatu yang sangat penting. Namun, sebelum ia bisa berkata lebih jauh, nenek sudah membuka mulutnya. "Andi, ini adalah anakku. Seperti yang kamu lihat, dia adalah pebisnis besar yang sudah mengelola banyak perusahaan. Tetapi, ada sesuatu yang perlu kamu ketahui. Aku membesarkannya dengan prinsip yang sama seperti yang aku tanamkan padamu, bahwa hidup ini bukan tentang seberapa banyak harta yang kita miliki, tetapi seberapa besar kita memberi dampak positif kepada orang lain." Andi terkejut. Anak lelaki nenek, seseorang yang selama ini dianggap misterius, ternyata memiliki nilai yang sama dengan nenek dalam hal kehidupan. Di balik kesuksesannya yang gemilang, ada prinsip hidup yang sederhana. Ini adalah pelajaran baru yang tak pernah ia duga sebelumnya. Namun, tak lama setelah itu, fokus kembali pada Aisyah. Nenek mengalihkan perhatian mereka kepada wanita muda itu. "Aisyah, aku percaya padamu. Aku ingin kamu menikah dengan anakku, karena aku tahu kamu adalah orang yang tepat untuknya. Kamu memiliki hati yang tulus, dan aku rasa dia membutuhkan seseorang seperti dirimu." Aisyah menatap nenek dengan penuh rasa terima kasih, meskipun matanya sedikit berkaca-kaca. "Nenek, saya tak tahu harus berkata apa. Terima kasih, tetapi ini terlalu besar untuk saya." "Jangan khawatir," kata nenek sambil tersenyum. "Cinta itu datang dengan cara yang tak terduga. Ketika kamu merasa siap, kamu akan tahu apa yang harus dilakukan." Andi menyaksikan semuanya dengan hati yang penuh pertanyaan. Segala sesuatu yang terjadi begitu cepat, namun ia merasa bahwa ini adalah sebuah awal dari perubahan besar dalam hidup mereka. Keesokan harinya, Andi tidak bisa tidur nyenyak. Pikirannya terus terjaga, bertanya-tanya tentang apa yang akan terjadi selanjutnya. Hari itu, nenek sudah memberi petunjuk tentang apa yang akan datang, tetapi Andi merasa masih ada banyak bagian cerita yang belum terungkap. Ia merasa bingung dan penasaran, meski tak bisa menutupi rasa kekagumannya terhadap nenek yang selama ini dianggapnya hanya seorang wanita tua biasa. Setelah pertemuan kemarin, Andi mengetahui lebih banyak tentang nenek. Ia tahu bahwa nenek bukanlah sembarang orang. Sebagai seorang pebisnis besar, nenek tentu sudah melihat banyak hal dalam hidupnya. Tetapi mengapa nenek menginginkan Aisyah, wanita muda yang sederhana itu, untuk menikah dengan anak lelakinya? Dan apa yang sebenarnya ada dalam benak nenek mengenai masa depan? Kedatangan mobil mewah nenek pada pagi itu tidak hanya mengejutkan, tetapi juga membuat Andi semakin ingin tahu. Mobil yang biasanya hanya dilihatnya di televisi atau di film-film Hollywood kini ada di hadapannya, melaju dengan tenang di depan rumah nenek. Di dalamnya, nenek duduk dengan penuh percaya diri, seakan menandakan bahwa dunia baru sudah siap terbuka untuk mereka semua. Mereka berkumpul di ruang tamu, di hadapan orang yang akan memulai perjalanan baru mereka. Andi dan Aisyah duduk berhadapan, sementara nenek duduk dengan tenang di kursi, menyandarkan punggungnya. Hanya ada suara detak jam yang mengisi keheningan di ruangan itu. Anak lelaki nenek, yang kini duduk dengan ekspresi serius, mulai berbicara. "Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada kalian semua, terutama kepada Aisyah. Kamu telah menunjukkan sifat-sifat yang saya cari selama ini. Nenek sudah memberitahu saya tentang keinginanmu untuk menikah dengan saya. Saya rasa ini adalah kesempatan yang harus kita ambil." Aisyah terkejut mendengar pernyataan ini. Ia merasa ada beban berat yang tiba-tiba dipikul di pundaknya. Ia tidak pernah membayangkan bahwa pertemuan sederhana di toko baju itu akan berujung pada kesempatan yang sebesar ini. Di satu sisi, ada perasaan bahagia, tetapi di sisi lain, ia merasa takut. Takut apakah ia bisa memenuhi ekspektasi yang begitu besar. Andi bisa merasakan kegelisahan Aisyah. Sebagai orang yang mengenalnya cukup lama, ia tahu bahwa Aisyah bukanlah tipe wanita yang ingin menunjukkan sisi lemah di hadapan orang lain. Namun, Andi merasa bahwa Aisyah sedang berada dalam dilema besar.
Ia tak ingin menjadi bagian dari cerita yang membuat Aisyah merasa terbebani. Dalam kebingungannya, Andi berusaha mencari cara untuk berbicara dengan Aisyah lebih pribadi. Malam itu, setelah semua orang tidur, Andi pergi ke kamar Aisyah. Ia mengetuk pintu dengan hati-hati. "Aisyah, bisakah kita bicara sebentar?" tanya Andi, nada suaranya penuh dengan keprihatinan. Aisyah membuka pintu dengan senyum kecil, meskipun matanya tampak lelah. "Tentu, ada apa?" Andi duduk di kursi di dekat jendela, memandangi malam yang sunyi. "Saya tahu ini berat untukmu, dan saya hanya ingin memastikan kamu baik-baik saja. Ini semua terjadi begitu cepat, dan saya bisa melihat kamu merasa terbebani dengan semua yang terjadi. Saya hanya ingin memastikan kamu tahu apa yang kamu hadapi." Aisyah duduk di kursi yang berlawanan dengan Andi, wajahnya seakan mencoba menyembunyikan kegelisahan. "Andi, saya tidak tahu harus bagaimana. Tiba-tiba semua ini datang begitu cepat. Saya hanya seorang wanita biasa, dan kini saya merasa seperti berada di dunia yang berbeda. Saya tidak tahu apakah saya bisa memenuhi harapan nenek dan keluarga ini." Andi tersenyum lembut, berusaha memberi ketenangan. "Kamu tidak perlu khawatir tentang harapan orang lain. Kamu hanya perlu menjadi dirimu sendiri. Itu yang nenek lihat dalam dirimu, kejujuran dan ketulusan hatimu. Jangan biarkan apa yang terjadi mengubah dirimu." Aisyah mengangguk pelan, namun masih ada keraguan di wajahnya. "Tapi jika saya menikah dengan anak lelaki nenek, saya merasa ada begitu banyak yang harus saya pelajari. Saya merasa belum siap." Andi melihat Aisyah dengan penuh pengertian. "Kamu tidak sendirian. Kita semua belajar bersama. Dan jika kamu merasa belum siap, bicarakan itu. Jangan merasa terpaksa. Nenek memilihmu karena dia tahu kamu bisa menjadi pasangan yang baik. Tapi semuanya akan berjalan lebih baik jika kamu mengikuti kata hatimu." Percakapan itu memberi sedikit ketenangan bagi Aisyah. Meskipun ia masih merasa takut dengan semua perubahan yang datang begitu mendalam, ia merasa didukung oleh Andi. Dalam hatinya, Aisyah mulai merenungkan apa yang sebenarnya ia inginkan. Ia tidak hanya ingin menjadi bagian dari keluarga konglomerat ini, tetapi ia juga ingin menemukan kebahagiaannya sendiri, bukan karena ekspektasi orang lain. Keesokan harinya, perasaan campur aduk masih menggelayuti pikiran mereka berdua. Pagi itu, nenek mengundang mereka untuk berkumpul di ruang makan. Suasana di meja makan berbeda dari biasanya. Ada ketegangan yang terasa di udara, seolah-olah mereka sedang memulai perjalanan baru yang penuh tantangan. "Nenek," Andi mulai membuka percakapan, "saya ingin bertanya, kenapa kamu memilih Aisyah untuk anakmu? Apa yang membuatmu begitu yakin dia yang tepat?" Nenek tersenyum tipis. Matanya penuh dengan kebijaksanaan. "Karena dia punya kualitas yang tidak bisa saya temukan di banyak orang. Aisyah memiliki hati yang murni. Dalam dunia yang penuh dengan ambisi dan keinginan untuk mendapatkan lebih, Aisyah tetap menjaga integritasnya. Dia tidak terbuai oleh status atau kekayaan. Itu yang saya cari. Bukan hanya untuk anakku, tetapi untuk masa depan keluarga ini." Andi merasa tercengang dengan jawaban nenek. Ternyata, nenek memilih Aisyah karena lebih dari sekadar kemampuan atau status sosialnya. Aisyah memiliki kualitas jiwa yang lebih penting, kejujuran dan ketulusan. Itu adalah sesuatu yang tidak bisa dibeli dengan uang atau kekayaan. Mendengar jawaban nenek, Aisyah merasa seperti beban yang selama ini ia rasakan sedikit terangkat. Meskipun masih ada keraguan dalam dirinya, ia merasa sedikit lebih yakin bahwa nenek melihat lebih jauh daripada sekadar penampilan luar. Hari-hari berikutnya berlalu dengan cepat, dan Aisyah merasa kebingungannya semakin dalam. Di satu sisi, ia merasa terhormat karena dipilih oleh nenek untuk anak lelakinya, tetapi di sisi lain, ia merasa tidak tahu apakah dirinya benar-benar siap untuk menghadapinya. Ia kembali ke toko baju yang menjadi titik awal dari segala perubahan ini, berharap dapat menemukan kedamaian dalam rutinitasnya. Namun, kehadirannya di sana hanya mengingatkannya pada kejadian-kejadian aneh yang terus bergulir. Suatu sore, saat Aisyah sedang duduk sendirian di toko, nenek tiba-tiba muncul di ambang pintu. Aisyah terkejut, tak menyangka nenek akan datang begitu cepat setelah pertemuan di rumah. "Aisyah, bolehkah aku duduk sebentar?" tanya nenek dengan senyuman penuh makna. Aisyah hanya mengangguk, meskipun hatinya berdebar. Ia masih memikirkan kata-kata nenek yang berwibawa dan penuh teka-teki. "Nenek, ada yang bisa saya bantu?" Nenek duduk di kursi yang biasanya kosong, menatap Aisyah dengan sorot mata tajam namun penuh kelembutan. "Aku tahu kamu masih bingung, Aisyah. Semua ini memang datang begitu cepat. Tapi ada satu hal yang harus kamu tahu,
kebahagiaan bukan hanya tentang apa yang kita lihat sekarang, tetapi apa yang kita rasa di dalam hati. Jika hatimu tidak siap, semuanya akan terasa kosong. Aisyah menatap nenek dengan cermat, mencoba memahami makna kata-kata itu. Apakah kamu yakin saya yang tepat? Saya takut, nenek. Saya takut jika saya tidak bisa menjadi seperti yang kamu harapkan. Nenek tersenyum, dan untuk pertama kalinya, Aisyah merasakan bahwa nenek benar-benar mengerti. Jangan khawatir tentang harapan orang lain, Aisyah. Yang penting adalah apa yang kamu inginkan. Dunia ini penuh dengan permainan dan sandiwara, tapi kamu harus tetap menjaga kejujuranmu. Jangan pernah menutup hatimu hanya karena takut gagal. Aisyah merasa sedikit terkejut dengan kedalaman kata-kata nenek. Sebelumnya, ia hanya melihat nenek sebagai seorang wanita tua yang kaya raya, tetapi sekarang ia mulai menyadari bahwa nenek adalah seseorang yang penuh dengan kebijaksanaan dan pengalaman hidup yang luar biasa. Sore itu, setelah nenek pergi, Aisyah merasa hatinya lebih tenang. Ia tidak tahu apakah ia siap menerima semua yang akan datang, tetapi setidaknya, ia merasa lebih kuat dengan pesan nenek yang begitu dalam. Malam itu, ketika Aisyah pulang ke rumah, ia memikirkan kembali setiap kata yang keluar dari bibir nenek. Di sisi lain, anak lelakinya, yang bernama Bima, juga merasa terjaga oleh keputusan yang harus ia ambil. Sebagai seorang pria yang sudah cukup lama hidup dalam kemewahan, Bima menyadari bahwa ia tidak pernah benar-benar mengerti kehidupan orang biasa. Aisyah, di matanya, adalah lambang dari kesederhanaan yang tak pernah ia alami. Keesokan harinya, Aisyah menerima kabar yang tidak terduga. Nenek ingin bertemu lagi, kali ini di sebuah restoran mewah yang terkenal dengan pemandangannya yang indah. Aisyah merasa gugup, tetapi ia tahu bahwa pertemuan ini adalah titik balik dalam hidupnya. Setelah ia duduk bersama nenek di meja yang sudah disiapkan, nenek langsung membuka percakapan. Aisyah, kamu tidak perlu khawatir tentang keputusan besar yang ada di depanmu. Keputusan itu adalah bagian dari perjalanan hidup. Tapi yang lebih penting, kamu harus mengetahui apa yang benar-benar kamu inginkan. Jangan biarkan orang lain mendikte hidupmu. Aisyah menatap nenek dengan penuh perhatian. Saya tidak tahu apakah saya bisa memenuhi harapan semua orang, nenek. Saya hanya takut jika saya gagal, dan semua ini akan berakhir dengan rasa sakit. Nenek menghela napas panjang, seperti sedang berpikir dalam-dalam sebelum memberikan jawabannya. Kegagalan bukanlah akhir, Aisyah. Itu adalah bagian dari proses. Yang paling penting adalah apakah kamu bisa bangkit lagi setelah jatuh. Dan aku tahu kamu punya kemampuan itu. Sebelum Aisyah bisa menjawab, nenek melanjutkan, aku ingin kamu tahu bahwa apa yang aku lakukan bukan hanya untuk kebaikanmu, tapi juga untuk anakku, Bima. Ia butuh pasangan yang bisa mengerti dirinya lebih dari sekadar penampilan luar. Aku memilih kamu karena aku melihat potensi besar dalam dirimu. Ini bukan tentang uang atau kedudukan. Ini tentang hati. Aisyah merasa hatinya berdebar, seakan kata-kata nenek menggugah sisi dirinya yang selama ini ia tutupi. Selama ini ia hanya hidup dalam bayang-bayang kesederhanaan dan keinginan untuk bertahan hidup. Namun, apakah mungkin ini adalah kesempatan yang telah lama ia nantikan, tanpa pernah menyadarinya? Sebelum mereka mengakhiri pertemuan itu, nenek menambahkan, kamu tahu, Aisyah, banyak orang di luar sana yang hanya melihat kehidupan dari luar. Mereka menilai berdasarkan status dan kekayaan. Tapi yang terpenting dalam hidup adalah hubungan yang kamu bangun, dan aku percaya kamu bisa memberikan yang terbaik untuk Bima. Aisyah hanya bisa terdiam, mencoba mencerna setiap kata nenek. Setelah pertemuan itu, ia merasa lebih tenang, namun masih ada sesuatu yang mengganjal. Ia memutuskan untuk berbicara dengan Bima, untuk memahami lebih jauh apa yang sebenarnya ada dalam hati pria yang kini ada di depan matanya. Bima, dengan segala keraguannya, mengajak Aisyah berbicara di luar restoran setelah makan malam. Aisyah, katanya, dengan nada lembut, aku tahu ini semua datang begitu cepat, dan aku tidak ingin kamu merasa terbebani. Tapi aku ingin kamu tahu, aku juga merasa terkejut dengan keputusan nenek. Aku belum siap, tapi aku ingin mencoba. Aisyah menatap Bima dengan penuh perhatian. Ia tahu bahwa Bima bukanlah pria yang mudah, dan jika ia bisa menerima Aisyah dengan segala kekurangannya, itu adalah sesuatu yang luar biasa. Bima, saya juga merasa ragu. Tapi entah kenapa, saya merasa bahwa kita bisa menjalani semuanya bersama. Jika ini adalah yang terbaik untuk kita, saya ingin mencoba. Dengan ucapan itu, keputusan besar pun datang. Mereka tidak hanya memilih untuk melangkah ke arah yang lebih cerah, tetapi juga memilih untuk menjalani hidup bersama,
meskipun penuh dengan ketidakpastian. Namun, mereka tahu bahwa jika mereka berpegang pada satu sama lain, segala sesuatunya akan menjadi lebih mudah. Hari-hari setelah pertemuan mereka di restoran mewah itu berlalu dengan begitu cepat. Aisyah merasa semakin terombang-ambing antara kebingungannya dan perasaan tak terduga yang mulai tumbuh dalam dirinya terhadap Bima. Perasaan yang semula penuh keraguan, kini sedikit demi sedikit mulai bertransformasi menjadi keinginan untuk menjalin hubungan yang lebih dalam. Bima, di sisi lain, merasa tersentuh dengan keberanian Aisyah untuk menghadapinya. Ia sadar bahwa meskipun hidupnya telah dibalut kemewahan dan kenyamanan, ia tidak pernah merasa sepenuhnya hidup. Ia merasa seperti ada yang hilang dalam hidupnya, hingga Aisyah datang. Sepertinya, ia menemukan seseorang yang bisa mengisi ruang kosong yang selama ini ia abaikan. Namun, perjalanan mereka tidak semudah itu. Walaupun mereka berdua merasa ada sesuatu yang menghubungkan mereka, kenyataan kehidupan yang penuh dengan lapisan dan teka-teki membuat segala sesuatunya terasa semakin rumit. Seperti yang sering dikatakan nenek, dunia ini penuh dengan permainan dan sandiwara, dan tidak mudah untuk menentukan mana yang asli dan mana yang palsu. Aisyah, meski sudah memutuskan untuk mengikuti jalan yang sudah ditunjukkan nenek, masih merasa cemas. Apakah benar ini adalah pilihan yang tepat? Ia tidak pernah membayangkan bahwa suatu hari akan berada di titik ini, berada di persimpangan jalan antara kesederhanaan yang ia kenal dan kemewahan yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Bahkan, ia sempat merasa seolah-olah ia hanyalah bagian dari sebuah permainan besar yang diciptakan oleh nenek. Di sisi lain, Bima yang awalnya hanya melihat hubungan ini sebagai sesuatu yang penuh ketidakpastian, kini mulai melihat Aisyah dalam cahaya yang berbeda. Ia tidak lagi hanya melihat Aisyah sebagai calon istri yang dipilihkan oleh nenek, tetapi juga sebagai seseorang yang memiliki karakter dan kepribadian yang dapat melengkapi dirinya. Namun, Bima juga merasa kesulitan untuk membuka dirinya sepenuhnya. Ia tumbuh dalam dunia yang sangat berbeda dengan Aisyah, dalam dunia yang penuh dengan ekspektasi dan aturan yang tidak terucapkan. Namun, mereka berdua memutuskan untuk terus maju. Pada akhirnya, mereka tahu bahwa pilihan ini adalah tentang lebih dari sekadar mereka berdua. Ini juga tentang nenek, yang sudah lama menanti keputusan ini. Setelah beberapa minggu berjalan, Aisyah dan Bima mulai merasakan tekanan yang datang dari luar. Mereka tidak hanya menghadapi ketegangan internal dalam diri mereka, tetapi juga datangnya masalah dari luar yang tidak mereka duga sebelumnya. Kehidupan yang dulu tampaknya damai dan tenang, kini mulai terguncang. Berbagai pihak mulai memperhatikan hubungan mereka, terutama dari kalangan keluarga dan teman-teman nenek. Nenek, yang sebelumnya tampak begitu kuat dan mandiri, kini mulai menghadapi tantangan dari orang-orang di sekitarnya yang tidak sepenuhnya setuju dengan pilihan yang ia buat. Banyak yang meragukan apakah Aisyah benar-benar pantas untuk menjadi bagian dari keluarga besar yang kaya raya ini. Sebagian bahkan mempertanyakan motif nenek yang terlalu cepat memutuskan hal-hal besar tanpa memberi kesempatan bagi Aisyah dan Bima untuk benar-benar saling mengenal. Aisyah, yang semula merasa sedikit terisolasi, kini merasa semakin terhimpit oleh pandangan-pandangan tersebut. Ia merasa seolah-olah semua orang memandangnya dengan mata penuh prasangka. Ia berusaha keras untuk menjaga dirinya agar tidak jatuh dalam tekanan, namun tidak dapat menghindari kenyataan bahwa banyak orang yang meragukan kemampuannya untuk memenuhi peran besar yang kini sudah ditetapkan untuknya. Bima, meskipun awalnya tanpa percaya diri, juga merasa kesulitan untuk menavigasi hubungan mereka di tengah semua ketegangan ini. Ia merasa tertekan oleh ekspektasi yang datang dari kedua belah pihak, keluarganya yang menginginkan pernikahan ini berjalan sempurna, serta Aisyah yang merasa tidak ada tempat bagi dirinya dalam dunia yang serba baru ini. Bima mulai mempertanyakan apakah ia terlalu terburu-buru mengambil langkah besar ini, terutama setelah ia menyadari bahwa ia belum sepenuhnya mengenal Aisyah atau dunia di mana Aisyah dibesarkan. Namun, meskipun ada banyak tekanan dari luar, keduanya tahu bahwa mereka harus mencari jalan keluar bersama. Mereka mulai meluangkan waktu lebih banyak untuk berbicara, mencoba memahami satu sama lain lebih dalam. Meskipun masih ada ketegangan yang tak terucapkan, mereka berusaha untuk menjaga hubungan mereka tetap terbuka dan jujur. Mereka berbicara tentang kekhawatiran mereka, tentang harapan dan ketakutan masing-masing. Aisyah mengungkapkan kepada Bima betapa ia merasa takut akan gagal, takut akan tidak bisa memenuhi ekspektasi orang-orang di sekitar mereka. Bima, dengan segala keraguannya, mencoba menenangkan Aisyah, mengatakan bahwa mereka tidak perlu memenuhi ekspektasi orang lain. Aisyah, aku tidak ingin kamu merasa seperti ini. Aku memilih kamu bukan karena aku terpaksa, tapi karena aku percaya kita bisa menjalani ini bersama. Kita akan menemukan jalan kita sendiri. Minggu-minggu berikutnya, Aisyah dan Bima mulai menunjukkan perubahan yang positif dalam hubungan mereka.
Mereka semakin sering berbicara dan saling berbagi tentang kehidupan masing-masing. Aisyah mulai merasa lebih nyaman dalam menghadapi dunia Bima yang glamor dan penuh dengan perhatian, sementara Bima mulai melihat lebih banyak kebaikan dalam diri Aisyah yang dulu ia anggap sebagai sesuatu yang sederhana. Aisyah mulai belajar menerima bahwa kehidupannya tidak akan pernah sama seperti sebelumnya. Dunia yang ia kenal kini jauh berbeda, namun ia mulai menerima kenyataan ini. Ia belajar untuk tetap teguh pada prinsip-prinsip hidup yang ia anut, meskipun berada di dunia yang penuh dengan godaan dan keinginan yang tampaknya tak terjangkau. Bima, di sisi lain, juga mulai merasa lebih terbuka terhadap Aisyah. Ia mulai belajar untuk tidak terlalu menilai dari penampilan luar, dan mulai melihat apa yang ada di dalam diri Aisyah, sikap, tekad, dan kebaikan hati yang selama ini tersembunyi di balik kesederhanaan. Namun, meskipun segala sesuatunya mulai terasa lebih baik, ada satu hal yang masih membayangi pikiran mereka, pernikahan yang akan datang. Aisyah mulai merasa semakin dekat dengan Bima, namun ia masih merasa ada sesuatu yang belum sepenuhnya selesai dalam dirinya. Bima, meskipun sudah membuat keputusan untuk melanjutkan hubungan ini, juga merasa terjebak antara perasaan pribadi dan kewajiban yang datang dari keluarganya. Mereka berdua tahu bahwa keputusan yang mereka buat akan memengaruhi banyak orang, dan dengan itu datanglah tekanan yang semakin besar. Tetapi meskipun demikian, mereka mulai memahami satu hal yang sangat penting. Hubungan ini bukan hanya tentang mereka berdua, tetapi tentang bagaimana mereka bisa saling mendukung dan tumbuh bersama. Aisyah dan Bima telah melewati begitu banyak tantangan. Keduanya merasa seperti sudah memasuki dunia yang sangat berbeda dari yang mereka kenal sebelumnya. Namun, meskipun mereka sudah saling berbagi perasaan, masalah besar masih menanti di depan mereka. Masalah yang datang dari luar dan tidak bisa mereka hindari begitu saja. Bima, yang sebelumnya merasa yakin dengan pilihannya, kini mulai merasakan ketegangan yang lebih dalam. Semakin dekat hari pernikahan, semakin banyak suara-suara yang muncul dari keluarganya, terutama dari ibu dan ayahnya. Mereka, seperti yang sering terjadi pada keluarga-keluarga kaya, menginginkan segala sesuatunya sempurna, bukan hanya untuk Bima, tetapi juga untuk citra keluarga mereka di mata masyarakat. Mereka ingin segala sesuatunya terlihat teratur dan berjalan sesuai dengan rencana besar yang sudah mereka buat bertahun-tahun yang lalu. Bima tahu bahwa ia tidak bisa menolak begitu saja harapan orang tuanya. Ia merasa terjepit di antara dua dunia, dunia yang ia cintai dan dunia yang telah membesarkannya. Dilema ini semakin membebani pikirannya, dan semakin sulit baginya untuk memilih jalan yang benar-benar ia inginkan. Sementara itu, Aisyah mulai merasa semakin terasing. Meskipun Bima telah menunjukkan kasih sayangnya, ia tahu bahwa masih ada banyak lapisan ketidakpastian yang belum diungkapkan. Ia merasa seperti sedang berjalan di atas kawat tipis, di mana setiap langkah bisa membuatnya jatuh. Ia ingin merasa yakin bahwa pilihan yang ia buat bukan hanya untuk kepentingan nenek atau keluarga Bima, tetapi juga untuk dirinya sendiri. Namun, ia tidak bisa menghindari kenyataan bahwa ia masih merasa kurang tahu tentang dunia yang akan segera menjadi bagiannya. Satu-satunya kenyamanan yang Aisyah temui dalam situasi ini adalah Bima. Dalam dirinya, Aisyah menemukan seseorang yang juga sedang berjuang dengan keraguannya sendiri. Mereka berdua memiliki perasaan yang sama, meskipun dengan cara yang berbeda. Dan meskipun mereka terus merasakan tekanan yang datang dari luar, mereka mulai menemukan cara untuk saling mendukung. Namun, hari-hari yang penuh ketegangan ini mulai memuncak pada suatu titik yang sangat menentukan. Pada suatu malam, setelah pertemuan keluarga yang penuh dengan diskusi, Bima merasa sangat lelah. Ia memutuskan untuk menemui Aisyah. Mereka bertemu di taman kota, di tempat yang dulu pernah menjadi tempat mereka pertama kali berbicara tentang masa depan mereka. Aisyah sudah menunggu di sana ketika Bima datang. Malam itu, suasana di sekitar mereka terasa sangat tenang, namun dalam hati keduanya, ada ribuan pertanyaan yang belum terjawab. Bima duduk di samping Aisyah dan mengambil napas panjang. "Aisyah, aku tidak tahu lagi harus bagaimana," katanya dengan suara rendah, penuh kebingungan. "Aku merasa terjebak di antara dunia yang aku kenal dan dunia yang aku ingin hidup bersamamu. Semua orang menginginkan sesuatu yang berbeda, dan aku tidak tahu harus mendengarkan siapa. Aku ingin kita bersama, tapi aku juga ingin membuat keluargaku bahagia." Aisyah menatap Bima dengan mata penuh perhatian. Ia tahu bahwa ini adalah momen penting, momen di mana mereka harus membuat keputusan besar yang akan menentukan seluruh hidup mereka. "Aku mengerti, Bima," jawab Aisyah dengan suara lembut. "Aku juga merasa sama. Aku ingin menjadi bagian dari hidupmu, tetapi aku tidak bisa mengabaikan perasaan bahwa ada banyak hal yang belum jelas. Aku tidak ingin menjadi beban bagi siapapun, dan aku tidak ingin kita terjebak dalam permainan orang lain.
Aku ingin kita memilih jalan kita sendiri, meskipun itu berarti kita harus menghadapinya sendirian. Bima menatap Aisyah, seolah-olah baru pertama kali ia benar-benar melihatnya. Ia mengulurkan tangannya dan menggenggam tangan Aisyah dengan erat. Aku akan melawan semua yang ada di sekitar kita, Aisyah. Jika itu yang kamu inginkan, aku akan memilihmu. Aku akan membuat keputusan ini untuk kita berdua. Aisyah merasakan kelegaan yang luar biasa. Meskipun masih ada banyak hal yang belum terjawab, ada sesuatu yang berubah malam itu. Keputusan yang mereka buat bukan hanya tentang mereka berdua, tetapi tentang bagaimana mereka ingin menjalani hidup mereka bersama, tanpa terikat oleh harapan orang lain, tanpa terjebak oleh aturan yang tidak mereka pilih. Malam itu, mereka memutuskan untuk melawan segala ketidakpastian dan memilih untuk melanjutkan hubungan mereka, meskipun dengan segala tantangan yang akan datang. Mereka tahu bahwa pernikahan mereka bukan hanya tentang dua orang yang saling mencintai, tetapi juga tentang keberanian untuk memilih jalan mereka sendiri. Keesokan harinya, Bima memutuskan untuk berbicara dengan keluarganya. Ia tahu bahwa ini adalah langkah yang tidak mudah, tetapi ia juga tahu bahwa jika ia ingin memiliki masa depan dengan Aisyah, ia harus menghadapinya dengan kepala tegak. Bima mengumpulkan keberanian dan menghadap orang tuanya. Ia menceritakan perasaannya, menceritakan betapa besar cintanya pada Aisyah, dan betapa ia ingin menghabiskan sisa hidupnya bersamanya. Ayah dan ibunya terkejut mendengar pengakuan Bima. Mereka selalu mengharapkan Bima untuk menikahi seseorang dari kalangan yang sepadan, seseorang yang memiliki latar belakang yang kuat dan keluarga yang mampu mendukung cita-cita besar mereka. Namun, Bima menjelaskan bahwa meskipun Aisyah berasal dari keluarga yang sederhana, ia melihat kebaikan hati dan ketulusan dalam diri Aisyah yang tidak bisa ia temukan di tempat lain. Aku tidak bisa hidup dalam bayang-bayang keluarga yang terlalu membatasi pilihan hidupku, kata Bima dengan tegas. Aku memilih Aisyah karena dia adalah orang yang ingin aku jadikan pasangan seumur hidup. Dan aku berharap kalian bisa mendukung kami. Ayah dan ibunya terdiam sejenak, merenungkan kata-kata Bima. Mereka tahu bahwa anak mereka sudah dewasa dan bisa membuat pilihan sendiri. Meskipun mereka masih merasa ragu, mereka akhirnya memberikan restu mereka. Dengan restu dari orang tua Bima, perjalanan mereka berdua memasuki babak baru. Tidak ada lagi keraguan yang membayangi mereka. Mereka memutuskan untuk menikah, meskipun dengan segala tantangan yang akan datang. Hari pernikahan mereka datang dengan penuh kegembiraan dan harapan. Semua orang yang hadir di acara itu merasa ada sesuatu yang istimewa, bukan hanya karena pernikahan ini berlangsung dalam suasana yang mewah, tetapi juga karena Aisyah dan Bima telah membuktikan bahwa cinta dan keputusan mereka bukanlah sesuatu yang bisa dipaksakan oleh siapapun. Ketika mereka mengucapkan janji pernikahan, di hadapan keluarga dan teman-teman mereka, Aisyah dan Bima tahu bahwa mereka telah memilih jalan yang penuh dengan teka-teki dan misteri. Tetapi mereka juga tahu bahwa mereka siap untuk menjalani hidup mereka bersama, apapun yang akan terjadi. Dan dengan itu, pernikahan mereka menjadi simbol dari keberanian untuk memilih cinta, meskipun dunia di sekitar mereka seringkali penuh dengan harapan dan aturan yang sulit untuk dipahami. Aisyah dan Bima berjalan bersama, menatap masa depan mereka dengan penuh keyakinan. Meskipun perjalanan mereka tidak selalu mudah, mereka tahu bahwa cinta yang mereka miliki akan menjadi kekuatan yang membawa mereka melangkah maju, melewati semua tantangan yang datang, dan membangun kehidupan yang mereka impikan bersama. Terima kasih telah menyaksikan hingga akhir video ini. Semoga kisah yang kita bagikan hari ini memberikan inspirasi dan hikmah bagi kita semua. Ingatlah bahwa hidup ini penuh dengan pilihan, dan yang terpenting adalah memilih jalan yang sesuai dengan hati nurani kita. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan aktifkan notifikasi, agar kamu tidak ketinggalan cerita menarik lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Semoga hari-harimu penuh kebahagiaan dan keberkahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.